Semua dimulai dari sebuah berkas sengketa pajak tahun 1998, tersimpan rapi dalam lemari besi. Di balik lembar-lembar lusuh itu, yang tersimpan tidak hanya data, tetapi juga jejak keadilan. Jejak yang membawa kita memahami perjalanan panjang lembaga yang bernama Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak resmi berdiri tahun 2002, menggantikan Badan Peradilan sebelumnya. Sebagai lembaga peradilan khusus di bawah Kementerian Keuangan, ia diberikan mandat menyelesaikan sengketa pajak secara independen, adil, dan profesional. Awalnya, segalanya masih dikelola secara manual. Sistem bergantung pada kertas, arsip fisik, dan kerja keras tangan manusia. Tahun demi tahun jumlah perkara terus meningkat, ruang arsip semakin sesak. Tantangan utamanya adalah waktu pencarian. Dengan volume arsip yang begitu masif, menemukan berkas spesifik bisa membutuhkan waktu beberapa hari. Mengingat setiap dokumen tersebut memiliki nilai hukum yang tidak tergantikan. Arsip bukanlah sekedar tumpukan kertas. Ia adalah bukti hukum. Resiko kehilangan informasi dan keterlambatan keadilan semakin besar. Maka sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Langkah demi langkah, sistem pengasipan elektronik mulai diterapkan. Dari indeks berbasis Excel, arsip-arsip sengketa lama mulai dipindahi. Kini, informasi dapat dilacak secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Pengadilan pajak menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dengan e-tax code. Di baliknya, fondasinya adalah keamanan dan integritas data. Setiap bukti digital, semuanya terekam dan terenkripsi. Tujuannya, agar semua pihak percaya pada sistem ini. Setiap langkah, setiap dokumen terekam, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi demi akuntabilitas di masa depan. Jejak keadilan tak boleh hilang. Ia harus terekam, tertata, dan bisa diakses saat dibutuhkan. Dalam pengadilan pajak, setiap sengketa adalah cerita, dan setiap cerita harus dicatat dengan benar. Karena arsip adalah saksi bisu peradaban, dan di ruang sidang, ia adalah penjaga keadilan. Assalamualaikum rekan arsip, kembali lagi dalam acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip bersama saya Hardi, host dari Ngosip. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki peran penting dalam berjalannya peradilan perpajakan. Dan beliau juga merupakan sosok yang sedang mendorong transformasi dunia administratif peradilan perpajakan. Telah hadir Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, Bapak Abdul Aziz Hadi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Waduh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia selalu. Dan bahagia selalu. Oke. Perjalanan lancar nih, Pak ya? Alhamdulillah ya? Lancar sekali. Mungkin karena ada demo jadi lancar. Oke. Nah, nih Pak. Ini kan banyak rekan arsip yang mungkin bertanya-tanya nih Pak, masalah apa itu sih sebenarnya peradilan perpajakan gitu, dan bagaimana sebenarnya pengadministrasian dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang Bapak kayaknya udah punya suatu terobosan nih Pak ya, Sekretariat Pengadilan Pajak. Dan kesempatan pertama ini Pak, mungkin yang sering kali ditanya-tanyakan nih Pak oleh teman-teman rekan arsip semuanya. Apa sih sebenarnya e-tax court itu? Dan sebenarnya bagaimana sistem ini bisa merubah administrasi di dunia peradilan perpajakan? Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke e-tax court ya, saya ingin menerangkan dulu karena banyak orang yang tidak tahu pengadilan pajak itu apa. Betul Pak. Pengadilan pajak mungkin dianggap seperti pengadilan agama atau pengadilan umum atau pidana. Padahal pengadilan pajak ini ada itu untuk wajib pajak. Saya sering mengatakan bahwa pengadilan pajak itu ada untuk wajib pajak. Karena yang diperkarakan adalah
ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Pemda terkait dengan pengenaan pajak ya, kepada wajib pajak. Jadi artinya gini, ruangnya adalah seperti ini. Ketika seorang wajib pajak itu mendapatkan tagihan pajak atau misalnya nota pembetulan pembayaran impor di Bea Cukai, kemudian wajib pajak itu merasa kok besar banget ya bayar pajak saya. Maka kemudian dia akan melalui proses namanya keberatan. Dia akan ajukan keberatan ke DJP atau Bea Cukai. Nah, di level DJP dia akan memproses keberatan itu. Kemungkinan misalnya ditolak keberatannya. Artinya keberatan itu tidak digabungkan oleh DJP. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut adalah mengajukan banding atas keberatan yang ditolak itu. Jadi mengajukan banding atas keputusan keberatan atau atas keputusan menolak keberatan yang diajukan. Nah, itulah di pengadilan pajak. Justru menjadi fasilitasi. Menjadi fasilitasi untuk wajib pajak. Ya. Jadi harapannya dengan adanya pengadilan pajak itu wajib pajak tidak ragu membayar pajak. Karena difasilitasi ada di sini gitu. Jadi ketika merasa wajib pajak, ketika dikenakan pajak, kemudian dia merasa ini salah wajib pajak ini. DJP salah menghitungnya. Nggak seperti ini penghasilan saya. Maka dia ajukan keberatan. Ajukan keberatan. Kalau pengajuan keberatan itu ditolak oleh DJP, maka dia ajukan banding di pengadilan pajak. Jadi rekan arsip semua, saya ingin mengatakan bahwa gunakan pengadilan pajak ini sebagai sebuah sarana untuk menuntut keadilan pembayaran pajak ke pemerintah. Betul. Jadi artinya kalau di dalam pengadilan biasa itu tersangkanya itu misalnya penjahat atau apa, kalau di pengadilan pajak itu jadi tersangkanya atau terbandingnya selalu DJP, Bea Cukai atau Pemda untuk pajak daerah. Mereka terus yang akan di itu. Berarti sektornya tidak hanya di pajak pusat, Pak ya? Tidak, termasuk pajak daerah juga termasuk melalui ke sekretariat pengadilan pajak. Bahkan nanti bisa jadi ada PNBP dan yang lainnya ke depan. Gitu. Yang pasti bahwa ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara untuk sebuah lembaga peradilan jika ingin menuntut atas pajak yang harus dia bayar atau atas tagihan pajak yang dia harus bayar. Jadi sebenarnya sangat indah sekali gitu. Iya, udah difasilitasi begitu. Nah, hubungannya dengan arsip, rekan arsip semua, proses pengadilan pajak sekarang ini sejak 2 tahun yang lalu di 2023 itu sudah mengalami reformasi yang sangat signifikan. Dan sejalan juga dengan reformasi yang ada di DJP sama Bea Cukai. Jadi link kita atau data yang ada di pengadilan pajak ini sudah terhubung ke DJP dan Bea Cukai. Artinya ketika seorang wajib pajak mengajukan banding, apa nih keputusan DJP yang dia banding, maka ketika di pengadilan pajak tinggal menulis nomornya, itu akan ada link datanya. Oh ternyata bayar pajaknya sekian. Ini sekian. Transparansi sudah pasti jelas di sana. Sudah ada. Jadi benar-benar sudah tersedia dananya. Inilah e-tax code. Jadi e-tax code adalah sebuah wujud pelayanan prima dari pengadilan pajak di mana ini akan menjadikan proses pengadilan itu menjadi modern dan praktis. Kenapa modern? Nggak ada lagi itu sekarang wajib pajak. Dulu di tahun 2020-an ke bawah sebelum COVID itu orang sidang itu bawa koper isinya dokumen. Kwitansi yang banyak, bukti-bukti, laporan keuangan. Betul. Sekarang nggak ada. Karena semuanya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis web yang namanya e-tax code. Jadi ketika ada wajib pajak ini mengajukan banding di pengadilan pajak, dia tinggal mengisi datanya, menginput dalam aplikasi e-tax code. Semua dokumen-dokumen dalam bentuk PDF masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi tidak ada lagi. Nah, ketika dibawa ke persidangan pun, yang ditampilkan adalah PDF itu. Jadi sudah tidak ada lagi tuh deret-deret bawa koper atau bawa berkas yang bertruk-truk gitu ya. Saking banyaknya, karena misalnya hakim menanyakan, mana bukti ininya, kwitansinya mana? Nah, itu tidak terjadi lagi. Tinggal ditampilkan dalam layar, ya. Kemudian semuanya berdasarkan PDF. Nah, itu secara modern dan praktisnya. Kedua, dengan seperti itu, maka semuanya terdigitalisasi. Bahkan ini sebuah terobosan yang bagi saya, karena dulu saya di bagian umum, ini sangat signifikan sekali terkait dengan pengeluaran negara.
Karena pengeluaran terbesar operasional di pengadilan pajak, khususnya di sekretariat pengadilan pajak adalah pembelian kertas dan sewa fotokopi atau printer. Itu dari perspektif? Dari perspektif biaya negara. Okay. Ya. Dengan adanya e-tax court ini, maka kemudian ini mengubah cara kerja kita. Bahkan sidangnya pun, kan namanya pengadilan pasti ada sidang pengadilan. Ya, itu dilakukan secara online. Ini sangat praktis. Kenapa? Karena para pihak itu tidak perlu lagi datang ke kantor kita. Parkir kita jadi walaupun sempit tidak ada lagi isu bahwa kekurangan parkir, nggak ada. Kos buat ke tempat pengadilannya. Iya, kosnya gitu kan, naik Grab atau apa. Ya? Biarkan hakim kami yang datang ke kantor, karena sidangnya hakim itu tetap di kantor, di ruang sidang. Jadi bukan berarti hakimnya ketika sidangnya online, hakimnya ada di rumah, ada di kafe gitu kan. Enggak, hakim tetap sidang di ruang sidang dengan latar belakang standar pengadilan. Tapi yang dia hadapi itu hanya layar monitor. Ada layar monitor, ada yang 60 inci, ada yang 100 inci yang kita taruh di depan hakim. Jadi dia ngomong dengan monitor, dengan layar itu yang di dalamnya dengan aplikasi aplikasi meeting online seperti itu, ada para pihak di situ. Oh, gitu. Semuanya di sana. Iya. Berarti memang secara implementasi banyak perubahan mendasar ya Pak? Sangat mendasar, iya sangat mendasar. Memang saya kadang-kadang bersyukur ada COVID itu, memaksa gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari perjalanannya, ketika COVID, ketika kita tidak boleh ngantor, saya di waktu itu di Kepala Bagian Umum beserta pimpinan menentukan bahwa kita harus sidang online. Yeah. Karena sidang harus tetap jalan, berkas perkara tetap masuk. Nah ketika setelah itu, ya sudah kita aplikasikan dengan proses pemberkasannya. Maka klop gitu. Jadi kalau ditanyakan e-tax court dulu apa sidang online dulu? Sidang online dulu. Sidang online dulu terpaksa ketika COVID jalan. Sidangnya secara online. Semua para pihak tidak perlu lagi datang ke kantor. Karena waktu itu ada namanya pembatasan ke kantor. Dan didukung oleh peraturan Mahkamah Agung tentang peradilan yang dilaksanakan sidang secara elektronik. Setelah itu kita berproses, biar sekalian kita buatkan aplikasinya. E-tax court itu loh, jadi e-tax court, tax itu pajak, court pengadilan. Jadi berarti elektronik pengadilan pajak yang secara elektronik. Jadi bisa saya katakan bahwa e-tax court adalah sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh pengadilan pajak untuk melaksanakan administrasi di pengadilan pajak. Sampai kepada persidangan, sampai kepada putusan. Yang sangat modern, praktis, sederhana, sangat banyak sekali keuntungannya dengan aplikasi e-tax court. Tadi saya Pak mendengar kata-kata tadi Bapak bawa tadi berkasnya banyak. Iya. Ada yang sekoper, ada yang berbox-box lain sebagainya. Ini kan pasti masalah dong buat teman-teman sekretariat pengadilan pajak nih Pak ya. Karena berkas kan pasti dikelola juga oleh teman-teman sekretariat pengadilan pajak Pak ya, sebagai berkas perkara pajak di sana. Iya. Nah, dengan adanya e-tax court Pak sebenarnya mungkin apa perbedaan yang Pak? Dampaknya dari perspektif teman-teman sekretariat pengadilan pajak nih Pak, dengan ada transformasi digital, lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih apa sih sebenarnya? Wah, ini luar biasa Pak. Saya orang yang bergelut di kearsipan selama 15 tahun ini. Itu ibaratnya kalau saya boleh sujud syukur berkali-kali. Saya sujud syukur sekali. Karena apa? Aplikasi e-tax court ini mengubah segalanya secara kearsipan. Jadi contohnya begini. Seorang yang mengajukan banding ke pengadilan pajak, dia akan bawa berkas. Disebutnya sebagai berkas pendukung bukti dari persidangan itu. Dan ini tidak terbatas. Maksudnya enggak, ayo kita batasi ya cuma 10 halaman. Enggak bisa. Mereka kalau misalnya bertahun-tahun, kwitansinya banyak, perusahaannya besar, banyak koper. Nah, terus kemudian ketika habis persidangan, mereka akan bilang kan, ini bukti yang diminta oleh hakim. Dibiarkan aja situ. Karena di kami, di sisi sekretariat pengadilan pajak, kalau hakim mengatakan bahwa ini sebagai bukti, berarti satu ikatan dengan perkara itu. Iya. Coba bayangkan penyimpanannya. Nah, kan? Untuk satu perkara, padahal perkara di pengadilan pajak itu rata-rata bisa dibilang 1 tahun itu 12.000. 1 bulan 1.000 perkara yang masuk. Kita ngitung gampangnya gitu, walaupun ada yang 15.000, 16.000, kita rata-rata aja. Minimal 1 bulan 1.000 perkara yang masuk, perkara baru yang masuk di pengadilan pajak. Nggak sedikit itu. Iya, coba kalikan dengan beberapa senti. Saya pernah mengatakan dulu di Kepala Bagian Umum di Sekretaris Pengadilan Pajak, Pak, kalau arsip pengadilan pajak ini kita susun
dari secara berdiri, maka mungkin sudah puluhan kilometer sampai atap, sampai langit gitu. Maksudnya kalau kita susun Burj gitu. Khalifa lewat ya, Pak? Iya, lewat. Burj Khalifa lewat itu. Saking banyaknya. Dengan adanya e-tax code semuanya menjadi PDF dan memang dikondisikan sama kita. Saat ini lebih dari 95% proses masuk ke pengadilan pajak sudah e-tax code. 5%-nya mungkin yang jauh atau belum itu, sedikit sekali. Itu nol. Benar-benar nol, Pak. Nol dalam arti fisik. Fisiknya ya. Di ruangan nyaman sekarang, tidak ada lagi berkas-berkas fisik. Di persidangan nyaman. Apakah itu mengurangi kualitas pengadilan? Tidak, karena ditampilkan. Sekarang mau PDF itu mau berapapun halaman itu, kemudian dijadikan bentuk soft copy, kemudian ditampilkan dalam bentuk itu kan hanya butuh gigabyte penyimpanan. Dalam arti secara arsip, secara kertas tidak ada. Betul. Tapi buktinya itu gampang dilihatkan, diperlihatkan, ditampilkan di dalam layar. Nah ini yang mengubah benar-benar baik dari sisi kearsipannya itu udah luar biasa. Iya, implementasi berarti kita lebih efisien dari sisi Efisien, pelaksanaan, efektivitasnya juga jalan dan sebagainya. Pokoknya jadi ya. benar-benar modern, praktis, sederhana, mudah, ya kan? Bisa di mana saja sidangnya, gitu kan? Dan untung dari dua sisi, WP juga sangat, WP sekretariat sangat pajak juga beruntungkan, enak. ya. Wah, Jadi ini memang jadi best solution ya Pak ya. betul. Untuk Jadi pengadaan pajak. benar-benar apa namanya paperless-nya juga, gitu. Jadi, Nah, sekarang nih Pak, mungkin ada orang-orang dari rekan asli yang bertanya sebenarnya, Bapak nih bikin e-tax code, semua di PDF kan dan sebagainya. Payung hukumnya apa Pak? oh udah pasti lah. Kita tuh kalau orang hukum ditanya lagi payung hukumnya apa? Kalau di pengadilan itu, ya, kalau kita tidak menggunakan regulasi atau tidak ada dasar hukumnya, pasti ini jadi masalah. Pasti betul. Jadi tentunya sejak kita mulai kita ini kalau dilihat dari perkembangan teknologinya, kita mulai 2019 atau 2020 ketika COVID, maka tiba sidang yang biasanya manual, biasanya hadir online. Pada saat di awal kita pasti harus punya dasar hukum. Nah, ada kemudian peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung tentang sidang yang dilaksanakan secara elektronik. Sidangnya. Ya, sidangnya. Oke. Sidang saja yang benar-benar itu artinya memang harus bertatap muka, sudah bisa dilaksanakan secara elektronik, apalagi pemberkasannya. Ya. Karena nggak mungkin pada saat ketika kita sidang elektronik, kemudian berkasnya dibawa pakai PC kan enggak. Nggak Itu sejalan sudah ya, mulai betul, kan. betul, Nah, betul, Pak, betul. maka kemudian ada banyak dasar hukum baik dari sisi Andri sendiri. Andri juga sudah mengeluarkan tentang bagaimana tentang elektronik, apalagi tentang persidangan atau e-tax code ini. Ya. Jadi payung hukum kita itu tentang persidangan ada di Mahkamah Agung. Oh, dari Mahkamah Agung untuk Mahkamah kegiatan Agung ya. persidangannya. Kemudian ada surat dari Mahkamah Agung atau keputusan dari Mahkamah Agung. Nah, di pengadilan pajak sendiri ada keputusan atau peraturan pengadilan pajak nomor 1 tahun 2023 tentang e-tax code ini. Oh, oke. Gitu, dari pengadilan pajak. Dan ini per 1/PP tahun 2023 ini mengacu kepada keputusan dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sendiri punya keinginan agar semua pengadilan di bawahnya itu secara elektronik. Oh, termasuk berarti Termasuk pengadilan pajak. payung hukum dalam dasar pemberkasan ataupun apa namanya tadi Bapak, berkas-berkas yang harus dijadikan dasar bukti itu dalam PDF juga sudah ada payung hukumnya. Sudah ada. Diatur di Ya, bisa di arsip apa di Andri juga ada, Andri Perka juga. Andri, Oh, iya, gitu. di Perka Kemudian Andri. di Kementerian Keuangan juga ada. juga ada ya. Di Pengadilan Pajak juga ada, dan yang menaungi itu semua sebagai lembaga peradilan ada di Mahkamah Agung. Oh, oke. Jadi memang sudah dibatasi di Sudah, beberapa bidang sudah payung itu, hukumnya, ya, pembatasan sudah payung sana ya, Pak. hukumnya. Jadi sekarang terkait dengan regulasi ini tidak menjadi isu lagi. Sudah nggak isu Artinya lagi. sudah memang jelas gitu loh bahwa kenapa kok sidang ini, kenapa ini ada e-tax code, kenapa semua sudah jelas untuk regulasinya, baik dari sisi e-tax code-nya maupun juga dari sisi pemberkasan secara elektronik. Oh, oke. Nah, tapi gini Pak, di saat dunia digital begitu cepat lain sebagainya Pak, mungkin mudah. Ini saya gaya gitu ya Pak ya. Ya. Katanya mudah mungkin di e-tax code, jadi lebih gampang lain sebagainya. Tapi yakin gak nih hakim yang diupload itu benar-benar bukti yang asli Pak? Betul. Sah gak nih buktinya? Ya. Otentik gak nih gitu Pak? Kan orang nanya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Gimana nih Pak pertanyaannya? Jadi kan kita sekarang ini ya, memang kita ini benar-benar kayak semuanya itu bergerak kepada elektronik. Iya.
Sehingga dulu saya berpendapat namanya tanda tangan elektronik itu tanda tangan saya kemudian di scan. Nah, itu kan bahaya kalau seperti itu. Betul. Makanya ada peraturan bahwa yang mengeluarkan sertifikat e-sign atau apa namanya tanda tangan yang benar-benar itu ya adalah BSSN kan gitu. Okay. Ya artinya kita semua pegawai Kemenku, hakim dan segala macam ini sudah terdaftar di BSSN dan bisa dilacak dengan QR code keabsahannya, gitu. Makanya kalau dikatakan bahwa kalau namanya tanda tangan elektronik adalah tanda tangan di pulpen kemudian di scan, itu namanya bukan elektronik, ya kan? Betul. Tapi ada memang mekanisme itu yang memang sign ini menjadi sudah diatur, gitu kan? Bahwa inilah yang disebut dengan ini. Jadi ketika surat-surat saya secara online, orang bisa lihat QR code-nya, oh iya jelas, ini ditandatangan oleh ini, pejabat ini. Siapa gitu kan. Bahkan ada banyak aplikasi yang sudah ada untuk keabsahan. Keabsahan terkait dengan dokumen tersebut. Oke. Mungkin nih kalau ditanyakan, tadi ini dari perspektif keautentikan yang dokumen dikeluarkan oleh teman-teman sekretariat pelayanan pajak. Sekarang pertanyaan dari sisi yang ini Pak, yang gugat, dari Pak. sisi, kan WP. kita ada gini, jadi gimana gini, tuh Pak? dokumen itu kan ada di materai. Iya. Ya kan? Nah kita ada e-materai, ya kan? E-materai sudah ada, materai memang pemerintah sudah mengeluarkan itu, sehingga untuk memastikan bahwa dokumen ini sah memang dari ini dan ini dokumen dari terbanding, ini dokumen ini, itu ada materai dengan ada e-materai, pemateraian. Kalau dulu kan gini, jangankan dulu itu kan kertas nih, ini asli nggak ini? Ini dokumen sah nggak? Akhirnya namanya ada pemateraian, dimateraikan sebagai bukti bahwa dokumen ini adalah sah secara dokumen. Kan ada peraturan bahwa biaya materai atau materai diwajibkan pada dokumen ini. Nah itu dilakukan. Oh, dari situ berarti dari situ sudah terlihat bahwa ini adalah dokumen. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi rekan arsip, bayangkan ini, karena hubungan pengadilan pajak ini dengan DJP dan bea cukai itu terhubung secara sistem, maka tentunya hubungan untuk data itu sudah jelas. Ya, betul. Karena kan sumbernya proses di pengadilan pajak ini adalah terkait dengan pembayaran pajak yang tidak atau yang wajib pajak tidak terima. Kan gitu. Kalau Mas ke DJP bayar pajak 5 miliar, Mas terima ya udah nggak nyampe ke pengadilan pajak. Ya, oh 5 miliar saya bayar, nggak nyampe. Tapi ketika ditagih 5 miliar, masa pajak saya 5 miliar? Ini gimana ini, kan gitu kan? Nah, kan tentunya ada reaksi negatif gitu kan, mengadakan perlawanan. Nah, pemerintah sudah menjamin perlawanan itu, yaitu melalui proses ajukan keberatan. Nah, diceklah kan antara DJP sama wajib pajak. Ternyata DJP tetap bersikukuh, tetap ini hitungannya kayak gini. Nah, wajib pajak enggak, salah ini. Nah, larilah dia ke pengadilan pajak. Oke, betul. Dia ajukan banding. Ini sekalian rekan arsip atau semua wajib pajak yang ini gampang sekali mengajukan banding di pengadilan pajak. Dia tinggal nulis aja itu kan. Aplikasinya juga ada, diajukan banding, syaratnya tidak banyak gitu kan. Terhadap apa bandingnya? Berarti kan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor sekian. Tinggal klik aja banding. Sudah jelas nanti kalau sudah masuk ke aplikasi itu cap-nya berapa. Otomatis itu akan terhubung ke DJP. DJP tahu, oh keberatan ini masuk banding ke pengadilan pajak, gitu, ya kan? Oke, salah satu artinya bahwa di situ keabsahan dokumen sudah jelas, karena memang link. Cross check, betul Pak ya. Gitu kan, link gitu kan. Oke, kemudian di persidangan. Nah di persidangan itu baik online atau offline itu kan sebenarnya pihak hakim ini hanya mengatakan seperti ini, logika kasar secara pola pikir ke pemikirannya. Hai DJP atau petugas pajak, kenapa kamu menetapkan pajaknya sekian? Kan seperti itu. Iya. Pasti ya kan? Betul. Makanya terbanding dalam hal ini DJP atau bea cukai akan menjelaskan. Oh saya menetapkan ini karena ini penghasilan Mas ini sekian sehingga kena pajak sekian. Nah wajib pajak kan mendengar loh, itu gitu. Salah, nggak gitu. Betul. Itu bukan penghasilan saya, itu salah gitu kan. Nah dia tunjukkanlah misalnya buktinya bahwa itu salah. Pajak melihat, oh diadulah mereka baik secara online maupun offline. Antara pihak yang DJP yang menetapkan pajak dengan pihak yang wajib pajak yang merasa tidak seperti itu perhitungan pajaknya.
itulah. Nah, hakim yang sebagai ini mediator ya, atau pemutusnya kan. Oke, ya berarti seperti ini, gitu. Buktinya mana? Gitu. Jadi keabsahan dokumen itu kan di antara mereka. Jadi pengadilan pajak itu hanya memutuskan hakim itu hanya memutuskan kedua belah pihak ini. Ibaratnya meminta keterangan kepada DJP, disanggah sama pihak wajib pajaknya seperti ini, berlandaskan bukti yang ada, gitu. Maka kemudian hakim memikirkan. Jadi hakim itu fokusnya adalah apakah pajak yang dibebankan oleh DJP kepada wajib pajak ini sesuai undang-undang atau peraturan tidak? Itu mindset hakim. Oh, sesuai, betul perhitungannya. Maka pemohon banding tadi bandingnya ditolak. Implikasinya apa? Dengan dia ditolak, maka pajak yang harus dibayarkan itu menjadi penerimaan negara. Ya, masuk ke sana. Gitu, masuk ke sana. Nah, beda yang kedua. Yang kedua, ketika hakim melihat bahwa oh ini perhitungannya salah DJP atau ini, sehingga banding yang diajukan oleh pemohon banding dikabulkan seluruhnya. Protes dia terkait dengan pembayaran dia itu diterima oleh hakim, dikabulkan seluruhnya. Berarti DJP salah begitu. Implikasinya, maka pajak yang tadinya harus dibayar oleh wajib pajak, kan jadi tidak. Keputusan hakim mengatakan bahwa mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari pemohon banding berdasarkan bla 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 ini. Gitu. Berarti tidak perlu bayar pajak. Makanya wajib pajak, ya rekan arsip yang mungkin punya saudara atau apa kesusahan terkait dengan keadilan di perpajakan, ajukan banding kalau memang merasa benar ini yang salah DJP. Nah, itulah sebenarnya pengadilan pajak itu di situ. Posisinya di sana. Posisinya di sana. Nah, dengan e-tax court ya, dengan aplikasi yang sangat mudah, bahkan sekarang sedang dibuat mobile e-tax court. Jadi mobile, ya, Pak? Ya, jadi bisa di handphone kapan sidangnya, kapan. Nah, itu jadi mudah sekali. Oke. Dan mungkin tadi Pak, ketika misalkan sudah hakim memutuskan, baik itu diterima seluruhnya ataupun ditolak secara keseluruhan dan sebagainya, putusannya ini pun juga sudah dalam bentuk i-putusan. Hasil dari e-tax court itu berupa putusan. Jadi mulai dari input ke output semuanya dalam jadi nah besar nih, Pak. Artinya pihak DJP kan karena memang sudah lengah, hasilnya jelas. Saya adalah orang yang menandatangani salinan putusan. Jadi DJP itu akan menerima salinan putusan pengadilan pajak dari panitera atau sekretaris pengadilan pajak atau dari saya wakil panitera. Nah, tangan saya jelas sah ini, maka kemudian DJP mengeksekusi atas putusan dari pengadilan pajak itu ditolak atau tidak. Wah, menarik nih Pak. Gitu. Jadi sudah sampai putusan gitu kan. Makanya e-tax court ini tidak hanya ini sebagai sebuah perubahan yang sangat transformasi ya, sangat reformatif lah, sangat urgent. Itu juga bisa memudahkan wajib pajak untuk mengaksesnya. Sekalian saya imbau juga kepada wajib pajak. Kadang-kadang wajib pajak itu takut ke pengadilan. Bahasanya, pengadilan. Ya kan? Nanti saya jadi tersangka. Enggak, pengadilan pajak ini justru membantu gitu kan. Dan tidak perlu harus ahli di perpajakan, enggak. Dia hanya membuktikan bahwa penghasilan saya atau penghasilan perusahaannya itu enggak seperti itu. Ini yang benar gitu. Jadi kalau hakimnya sudah memutuskan, jadi enggak perlu lagi dengan jadi di pengadilan pajak itu kuasa hukum atau yang mendampingi atau pengacara mungkin di dalam pengadilan biasa itu opsional. Enggak harus. Enggak harus. Jadi yang bersangkutan aja datang. Bisa datang. Iya, yang punya misalnya perusahaan itu dia punya bagian bagian pajak, hukum atau pajaknya, kan? Pajak lah sebenarnya. Pajaknya biasanya bukan hukum sebenarnya, lebih enaknya gitu kan. Karena tidak ditanya tentang pasal ini KUHP, enggak. Yang ditanya poin-poin ya, jadi bagian keuangan yang datang gitu kan. Bahwa perhitungan perpajakannya seperti ini. Jangan berpikir bahwa di pengadilan pajak itu akan kena pasal sekian KUHP, enggak ada. Kita akan justru bicaranya tentang KUP. Karena awal saya malah berpikir tuh Pak, e-tax court ini jangan-jangan cuma mengupload bukti dalam sistem, kemudian semuanya secara biasa lagi. Ternyata sudah sampai di putusan Pak ya. Mobile sampai itu. Jadi artinya gini, e-tax court itu yang sangat krusial adalah proses di dalamnya. Misalnya gini,
kan ketika kita mengajukan banding, kan ada proses-proses selanjutnya tuh. Iya. Ada misalnya surat uraian banding yang akan diberikan. Jadi wajib pajak itu akan mengajukan banding. Maka dari banding ini pihak pengadilan pajak akan mengirimkan permintaan surat SUB kepada DJP. Pertama mengasih tahu bahwa ini ada banding terhadap keputusan keberatan ini. Yang kedua, tolong berikan penjelasannya. Gitu. Bikinlah dia SUB. SUB ini yang disampaikan oleh DJP akan kita sampaikan lagi ke pemohon banding. Pemohon banding bisa baca tuh. Oh ini tuh alasannya DJP dia menetapkan gini. Nah dikirim ke pemohon banding. Pemohon banding dia akan membuat surat bantahan namanya terhadap SUB itu. Gitu. Sebenarnya Bapak cerita nih secara yang prosedurnya aja. Iya. Ketika konvensional saya udah ngebayang ini berapa Wah, berapa? Berapa fotokopi yang di itu, berapa perangko ya, berapa biaya paket pos, berapa ini tumpukannya. Jangan lupa loh, menyatukan. Iya. Misalnya gini, ini adalah SUB untuk perkara ini. Mana map yang perkara yang itu mana? Coba. Itu butuh orang. Betul. Mana ini ya? Tumpukannya mana itu perkara itu? Oh, rumit sekali. Sekarang semuanya masuk ke dalam folder berkas perkara itu. Iya. Ketika pemohon banding mengajukan banding kepada e-tax court, muncullah namanya register perkara. Nah, tinggal kan SUB masuk ke sini. Bantahan masuk ke sini. Iya. Majelisnya masuk mana? Dikirim ini ke majelis. Dulu coba bayangkan basic ya. Datang ini, kita bikin surat kata kirim ke DJP. DJP datang ke SUB. Ini bukan satu loh, ribuan. Iya kan? Sampaikan. Iya kan? Kita nggak ada barcode waktu itu misalnya, masih penuh. Nah, ketika ini perkara ini ada di mana? Mana mapnya? Petugas itu nyari kan? Nyari mapnya. Betul. Oh, ini perkaranya 2332. Mana 2332? Mending kalau masuk, pas. Iya. Kalau salah masuk, sampai ke persidangan, ini bukan ini SUB ini gitu. Jadi luar biasa, e-tax court ini atau dengan cara arsip elektronik seperti ini sudah luar biasa, sangat memudahkan. Maka kemudian SDM itu pasti akan berkurang karena tidak ada lagi SDM tadi yang memasukkan itu. Karena dulu itu ada ketika datanglah hari ini misalnya 500 SUB surat uraian banding dari DJP untuk berkas perkara. Berapa orang coba memasukkan itu ke dalam amplop? Sortir lagi, bagi lagi. Masuk, ambil gitu ini, ya. cari di mana. Betul, ini di mana? Efisiensi lagi arahnya berarti makanya ketika e-tax court itu sudah suatu terobosan yang sangat luar biasa. Jadi multiplier effect ya, Mbak ya? Arahnya multiplier effect. Dari mana aja ya? Dari pembiayaan sudah pasti. Dan tidak hanya di kami di pengadilan pajak, tapi juga di wajib pajak. Dia tidak perlu lagi kirim-kirim paket pos. Orang tinggal upload SUB dari DJP, upload bantahan dari wajib pajak, masuk dalam folder yang sama. Sudah masa persidangan, masukkan ke dalam majelis. Di persidangan ditampilkan. Wah, luar biasa. Tanpa ada, jadi semuanya dilakukan secara elektronik dan luar biasa. Berikutnya misalnya, kapan sidang? Nah, kan gitu. Di STK itu akan tampil, di STK itu akan tampil. Jadwal sidangnya. Oh, sidang ini jam berapa? Semakin jelas, transparan. Dulu coba bagaimana? Orang mau sidang, kan datang dulu ke kantor, nunggu dulu, sidang saya kapan ini ya? Nanya, duduk dulu nunggu, panggilan sidang untuk berkas perkara nomor sekian. Ternyata lagi nyari parkir. belum sampai. Pas sampai, oh Mbak sidangnya sudah selesai. Ya ampun, kapan lagi mulai ya? Dengan e-tax court ada daftar sidang. Iya, oke. Nah sekarang mungkin nih Pak, arah pertanyaannya nih, udah bangun sistemnya, udah manfaatnya Bapak ceritakan banyak banget gitu ya arah manfaatnya. Kemudian dengan banyaknya serangan-serangan digital nih Pak. Betul. Seberapa aman sebenarnya kalau soal keamanan. Apa sih prosedur yang dipakai supaya aman? Jangan-jangan. Apa yang bisa bikin yakin nih Pak buat WP sama yang pengguna lainnya? Masalah keamanan ini digital ini memang sangat penting harus kita ini. Tapi saya percaya dan selama ini sistem keamanan di Kemenq untuk elektroniknya sangat luar biasa. Artinya ini, kita kan sekarang menggunakan server atau ini di Kemenq ya. Dulu namanya Usintek, sekarang kan Bati gitu kan. Kita menggunakan itu semua. Dan sebenarnya akses untuk e-tax code ini kita masih pakai e-filing konsepnya. Jadi bukan
memasukkan data yang ini gitu kan, atau nanti enggak. Kita untuk meminimalisir pengamanan. Dan memang sebenarnya di dalam praktek waktu manual pun kan cuma kertas saja, bukan kertas itu diketik dalam itu. Kita ubah gitu kan. Yang tadinya bawa kertas, dia scan lah kertas itu menjadi PDF, e-filing. Artinya mengubah yang tadinya kertas, yang tadinya hard copy menjadi soft copy. Keamanan dari sisi alurnya sudah jelas dijaga, tapi dari sisi dalamnya nih ya karena e-filing tadi gitu kan. Kita kan bukti-bukti cuma tidak pada mana program akuntansi penerimaannya laporan keuangan perusahaan tidak terputus kita kan. Berarti tidak. memang output yang tadi di output dari itu cuma dijadikan soft copy. Soft copy. Jadi keamanannya sangat terjamin lah gitu. Terjamin ya Pak ya. Terjamin. Jadi nggak penerapan keamanan untuk sistem e-Cortex gitu ya. Kemudian juga mungkin ada penerapan apa Pak yang bisa sebenarnya memang kan Arsip yang ada link antara DJP sama Bea Cukai dan e-tax code ini kan, tapi itu kan sama-sama Kemenq. Iya. Artinya kondisi ini adalah benar-benar secara berada di Bati sekarang atau dulu Pusintek yang memang protect ya maksudnya. Nah itu sebenarnya pengambilan data NPWP. Jadi artinya gini, tidak akan terjadi orang yang mengajukan banding tapi dia tidak punya permasalahan dengan DJP. Kan nggak mungkin. Betul. Karena pihak yang digugat pasti DJP pihak atau yang dibanding atau sebagai tergugat atau terbanding pasti DJP, Bea Cukai atau Pemda. Iya. Kan gitu. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk melaporkan pengadilan pajak tentang suatu peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan pembayaran pajak. Kan gitu. Sehingga ketika memasukkan data awal, pasti ada apa nih yang dibanding. Gitu kan. Jadi kan ada nomornya. Nah, nomor itulah yang kita linkkan ke DJP, yang kita ambil datanya. Oh, NPWP-nya si ini. Jadi nggak mungkin juga misalnya kayak wajib pajak A, terus dia ngurusin urusan wajib pajak B, misalnya kan. Padahal datanya A, artinya kan memang ya itu dengan A aja. Artinya ini terkait keberatan PTA, terus porsinya begini, seperti ini. Referensinya berarti udah jelas. Sudah jelas, ya kan? Akan link ke sistem yang perpajakan, DJP dan sebagainya. Iya, NPWP-nya link, bahwa NPWP PTA ini, ya alamatnya di sini. Gitu. Dan itu menjadi bahan cross-check. Bahan cross-check. Jadi artinya benar-benar gitu loh. Tidak ada kemudian yang bukan wajib pajak atau ngajukan banding, tapi dia sendiri juga nggak punya perkara, ya kan nggak mungkin. Berarti ketika kita lihat logikanya kembali, ketika data pajak aja aman, berarti ya data e-Cortex aman. Kalau ini aman dan saya yakin bagi para wajib pajak yang sudah pernah berperkara ya, ini nggak ada isu sebenarnya. Isu mereka itu gini, kan kita putusan tadi ya Pak. Betul. Putusan nih. Memang putusan itu di-upload, maksudnya pihak luar itu bisa melihat putusan pengadilan pajak itu di website kita. Iya. Semua putusan. Secara terbuka. Secara terbuka. Sekarang lebih dari 92.000 putusan yang sudah ada. Ini hal yang baik juga dari e-tax code ya. Artinya gini, dulu orang yang misalnya akademisi yang mau meminta putusan pengadilan pajak, mau membahas tentang sebuah perkara perpajakan ini seperti apa, minta ke kita fotokopikan, kita ini. Sekarang dia tinggal lihatlah di website kita, di putusan, semuanya putusan. Tapi nilai guna penelitiannya muncul juga di situ. Iya jelas. Nah disitulah mungkin orang bertanya, loh berarti perusahaan saya nanti orang bisa lihat dong. Ya. NPWP-nya, betul, ya kan, gitu alamatnya, ya memang itu sudah konsekuensi dan itu kan kita ada namanya keterbukaan publik, ada yang dilarang, nah yang dilarang oleh akses untuk keterbukaan publik itu tidak kita tampilkan, tapi yang sudah memang kita ada undang-undangnya kan, yang diperbolehkan bahkan dia harus tahu ya. Makanya sebenarnya orang-orang yang masuk ke dalam pengadilan pajak memang wajib pajak yang, loh saya ini wajib pajak patuh. Artinya memang kondisi saya ini mengajukan banding karena saya protes dengan penetapan DJP. Sehingga nggak ada masalah kemudian misalnya perkara PTA dengan NPWP sekian melawan DJP ya kan, terkait dengan pembayaran pajak penghasilan misalnya atau pajak perusahaan, pajak badan sekian nomor sekian. Memang itu terpampang di dalam itu dan itu sudah ada dasar hukumnya karena putusan Mahkamah Agung pun semua putusannya itu di-upload
Oke. Iya. Jadi kalau Mas, ini saya dulu sering lihat kan, ada kasus perkosaan misalnya. Itu di Mahkamah Agung itu putusannya tampil. Gitu. Oh, gampang sekali sekarang kita. Iya, itu. betul ya, Pak. Iya, jadi kita lihat kronologisnya begini Iya. gitu. Ada putusannya diupload dan memang itu diupload secara untuk publik. Dengan memang tadi memperhatikan batasan-batasan atas Ya, undang-undang ada keterbukaan undang-undang informasi terbuka publik. publik. Correct. Kalau kita bicaranya hanya bicara perpajakan. Gitu. Perpajakan. Jadi ini sudah ada regulasi yang jelas. Gitu. Jadi yang jelas ini saya ingin ini kan ke rekan arsip semua ya bahwa e-tax code ini adalah transformasi digital yang sangat mempengaruhi praktik kearsipan di pengadilan pajak. Sehingga arsip itu menjadi lebih efisien, terstruktur, mudah diakses, aman, modern, praktis dan lain-lain. Pokoknya luar biasa. Artinya ini sudah bicara ke e-tax code dengan dibalikan dengan kearsipannya sangat luar biasa. Dari sisi regulasi juga kita sudah jelas. Gitu. Dari awal penciptaannya sampai pemeliharaan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan nih Pak. Ya. Sistem itu kan berkembang Pak. Betul. Ada penambahan ini, berubah Ya, versi berubah, mungkin ya. e-cortex lain sebagainya. Jejak hukum digital yang terjadi gimana gitu. dong? Ceritain dong, memorinya ntar akan seperti apa nih Pak Ya, kedepannya? ya, Ketika mungkin saat ini dengan menggunakan sistemnya sama, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian perubahan yang lamanya aman nggak nih? Ya. Gitu ditanyanya Pak. Sebelum ke situ kita ini dulu ya. Jadi berbicara soal arsip ini kan, yang kemudian pengadilan pajak ini semuanya berbentuk digital. Betul. Maka tentunya kita pastikan produk pengadilan pajak ini sah atau autentik atau tidak. Ya, Tidak pasti itu Pak. seperti Betul. ya Yang kan? mendasar sekali. Ya, itu tadi kita sudah bicara bahwa ini sah dan itu. Bagaimana kemudian jejak digitalnya? Jelas di dalam peraturan PRKA ANRI pun juga sudah jelas bagaimana kita mengelola arsip digital ini. Ya. Jejak digitalnya segala macam. Jadi kan di dalam aplikasi tax code itu sudah jelas kapan ini perkara masuk, kemudian tanggal berapa dikirim ke permintaan SUB ke DJP, DJP masukin SUB-nya kapan, terus permintaan bantahan kepada wajib pajak tadi sebagai pemohon banding kapan, jejak digitalnya terekam jelas dan sesuai dengan peraturan ANRI kita jaga ini, gitu kan, bahwa karena ini akan melihat autentik dan keabsahannya. Iya, gitu kan. Baru kemudian retensinya berapa lama. Nah, itu kan juga diatur dalam aturan itu kan. Kita tetap walaupun arsip itu dalam bentuk soft copy bukan berarti kemudian tidak ada peraturan arsip, kan ada tetap ya kan di dalam peraturan ANRI itu jelas berapa tahun Berapa Kementerian Keuangan pun memang sudah diatur. Sudah ya, diatur juga ada keputusan tahun. kemudian tentang retensi arsip. Retensi arsip ini arsip yang fisik dan arsip juga yang digital termasuk. Mana yang mungkin bisa dimusnahkan, mana ini hal putusan mungkin harus dipermanenkan dan sebagainya. Apa misalnya ini skalanya nasional atau penting, ini dipermanenkan ada. Biasanya ANRI yang akan memberikan itu semua dari ini. Final judgment-nya ke arah sana. Tapi sebenarnya ya, karena kita bicara mengenai perpajakan, ada itu kan dalam misalnya 10 tahun misalnya kan, gitu. Jadi artinya bahwa jangan kemudian sampai 100 tahun jejak digital masih enggak, harus diatur juga. Karena ini enggak selesai-selesai nanti kalau bicara itu. Betul. Ya kan? Karena tetap walaupun dalam bentuk soft copy bukan tanpa biaya. Saya aja setiap bulan misalnya untuk punya Google Drive, itu kan bayar. Iya. Iya kan? Terus dia udah menjelang akhir bayaran kita, dia akan nanya kayak ini sudah mau habis masa berlakunya. Kalau tidak bayar, maka akan tidak ada fasilitas. Terus data-data saya yang ada di Google Drive, kemana nanti kan? Kan logikanya seperti itu. Tetap ada biaya yang dibutuhkan. Sehingga kemudian retensi arsip secara digital juga harus tetap diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Betul. Gitu kan. Jejak digitalnya juga tetap ada. Sehingga kemudian jelas gitu aturannya gitu kan. Artinya misalnya, sekarang tahun 2025, tiba-tiba kita sudah berada di tahun 2055 misalnya. Kemudian nanya tentang putusan ini mana yang tahun 2025 ini atau ini itu sudah kelewat berapa puluh tahun, ya kan? Berapa terabyte atau nanti itu yang dibutuhkan segala macam kan? Ya, itu sudah ada aturan-aturan. Jadi dipastikan bahwa kearsipan atau metadata ya, kita ada metadatanya itu jelas sampai memang arsip ini masih dalam posisi yang boleh dilihat, boleh diakses. Kemudian dia nanti masuk ke masa retensi.
masa misal pemusnahan, nah itu Mana lain bisa lagi. dimusnahkan, Iya. mana dipermainkan, arahnya ke sana. Betul, itu sudah jelas ada aturan mainnya. Jadi yang pasti gini, kita punya sistem atau integritas sistem dan penyimpanan. Iya. Kemenq itu sudah dari dulu sudah memitigasi resiko. Jadi kita itu sudah merancang kearsipan digital kita itu sudah dirancang agar tahan terhadap manipulasi. Oke. Ya kan? Tahan juga terhadap kehilangan data, tahan juga terhadap kerusakan teknis, Ya. ya, backup dan lainnya. Karena memang investasi di infrastruktur TI ini, Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan itu sangat concern sekali. Betul. Sangat concern sekali gitu. Jadi artinya integritas penjagaan data ini kita sudah pastikan. Betul, karena memang mau nggak mau pengambilan kebijakan dengan data driven itu pasti Harus hal yang selaras, nggak bisa ya. dinegosiasi, Betul, Pak, ya, betul. berarti ya harus memang kita Jadi implementasikan. harus, Betul. Jadi percayalah bahwa rekan arsip semua bahwa dengan e-Tax Code ini kepatuhan terhadap regulasi dan standar penyimpanan, keamanan data dan privasi, kemudian integritas dari penyimpanan datanya sudah kita perhitungkan di awal. Siap. Kita selalu mengevaluasi, Pasti ada evaluasi. evaluasi penggunaan e-Tax Code ini. Iya. Baik dari sisi penggunanya, keamanan datanya, inputnya, Semua aspeknya pokoknya semuanya memang dilihat, aspeknya betul. kita ini kan. Gitu. Nah, mungkin Pak, pesan untuk kepada para pemangku kepentingan Pak, Iya. terkait dengan transformasi digital kearsipan, gitu ya, khususnya di dunia pengadilan pajak, apa Pak yang bisa Bapak sampaikan? Ya, jadi memang ini reformasi digital ya, dari yang tadinya manual menjadi elektronik. Ya. Maka yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana ini menjaga pertama tentunya keberlangsungannya. Ya. Kedua keamanannya. Ya kan? Ketiga proses ini selalu akan terus mempermudah dari pengguna jasanya. Bukan mempersulit gitu kan. Jadi tentu saya lihat baik dari sisi ANRI, kita kalau di pengadilan pajak itu kan dari sisi pengadilan, pengambil kebijakannya adalah Mahkamah Agung. Nah, mereka sangat mengakomodatif. Bahkan ingin semua pengadilan itu secara elektronik. Dari mulai pemberkasan, mereka ada namanya sistemnya SIAP kalau nggak salah, Sistem Informasi Administrasi Pengadilan. Di MA. Kalau kita khusus e-Tax Code. E-Tax Code. Ya kan? Dia ada SIAP. Nah, itu sudah diatur. Dari mulai jadi kita ada khusus itu perma tentang bahwa terkait dengan pengadilan pajak, maka sistem informasinya akan secara, jadi sekarang kita masih mandiri gitu, walaupun nanti kita akan ke MA tentunya karena kita berada di pengadilan. Luar biasa lah. Jadi saya juga terima kasih kepada pimpinan Kemenq yang benar-benar mendukung ini. Begitu juga dengan pimpinan Mahkamah Agung, secara peradilan juga disupport. Jadi arsip digital, karena kita bicara arsip saat ini, itu bagi pengadilan pajak. Karena saya sudah 15 tahun di pengadilan pajak. Saya 2010 mulai masuk pengadilan pajak. Sampai sekarang, sampai saya jadi wakil sekretaris ini, saya tahu perjalanannya. Bagaimana dulu yang manual banget, gitu kan. Jadi sekarang itu sudah tinggal melangsungkan e-Tax Code ini. Mobile-nya, ininya, aplikasinya sudah luar biasa. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Aziz atas kehadirannya. Memberikan inspirasi banyak sekali Pak. Pesannya sangat kuat, kesimpulannya oke, tergambar. Dampaknya apa ke arah mana. Jadi mungkin terima kasih lagi, sekali lagi. Dan semua rekan arsip menyampaikan juga semoga e-Tax Code terlalu terimplementasi dengan baik. Dan tetap di ngosip, bukan gosip. Karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.